Oke, kita akan lanjutkan. Jadi nanti minggu depan atau materi berikutnya itu kita akan bahas tentang penerapan hmm, persamaan linear. Tapi saya pikir ini perlu kita bahas hari ini, yaitu tentang apa namanya persamaan garis lurus. Jadi ini nanti tujuannya misalkan ada permasalahan, maksudnya ada soal, ada apa namanya ya cerita nanti akan kita modelkan atau kita tuangkan dalam suatu matematika. Saya pikir ini nanti akan sangat membantu untuk menginterpretasikan dari apa cerita nyata kebutuhan matematika nanti kita selesaikan hasilnya seperti apa nanti kita interpretasikan lagi dalam bentuk uh, di realitanya begitu. Nah, sebenarnya kemarin ini sudah kita bahas tentang persamaan linear dan sistem persamaan linear kita juga sudah kita bahas. Nah, untuk ini kita akan fokus bagaimana garis lurus itu dibentuk dari dua titik atau hal-hal yang lain yang akan membentuk suatu persamaan garis lurus. Oke, yang pertama kita bahas tentang gradien dulu. Gradien ini di sini didefinisikan adalah kemiringan atau tingkat perubahan suatu garis. Jadi kan garis misalkan ini macam-macam lah ya. Jadi misalkan apa namanya ada garis A, garis B, ini garisnya garis C dan garis D begitu. Nah kemiringan dari masing-masing ini adalah bentuk-bentuk garis. Jadi nanti bisa kemiringannya kan agak begini agak begitu. Ada juga yang bentuknya seperti ini begitu. Nah, walaupun di sini ini karakter sih. Jadi di antara ini akan ada 6 orang di sini. Yang pilih A siapa saja? Tidak ada. Yang pilih B, Monsuruh milih dari sini nah, antara A, B, C dan D. Yang pilih A, tidak ada. Milih B, tidak ada. Milih C, ada 9 gitu. Oke, 2 orang. Yang milih D, tuh. Aduh, ada mereka udah. Woi, pilih apa? Awadil Ansor. Siapa namanya? Namanya panggilannya apa? Hah? Ansor. Dipanggil Ansor. Hah? Pilih yang mana? Hah? Bang C. Oke, 3 orang. Oh, pilih mana? C juga. C ya? Terus saya belakang 2 orang itu. Hah? D. Saya pilih D dulu siapa itu? Oke, yang milih C siapa saja? Tuh, 2, 3, 4. Yang milih D? Ada yang milih A atau B gitu. Tidak apa-apa aja gue suruh milih. Ya. Ah, yang milih C mayoritas di sini 4 orang. Ah, kira-kira alasnya kenapa? Ya, perwakilan deh. Kenapa ada antara jenis-jenis garis ini kenapa milih C? Semuanya lurus. Dia kan lurus sebenarnya. Iya kenapa alasannya? Ya, itu fokus ke C berarti. Hah? Ya, makin A kan tak pada bisa lahir. Nah, kalau yang C,
Yang milih D. Kenapa? Iya terus sih lurus semua kalau lurusnya lurus semua. Yang jaga ini gak ada kaitannya sebenarnya, cuman kenapa begitu? Milih D. Lebih apa ya? Lebih gampang aja. Hah? Lebih Oke, oke. Sebenarnya di sini tidak ada, terserah kalian sebenarnya mau pilih yang mana sebenarnya. Dan apa namanya? Ada banyak persepsi lah tentang apa? Tentang apa? Pilihan ini. Jadi pertama, misalkan antara C dan D ini memang identik sih, dan memang mayoritas memilih ini karena tak pakai apa namanya, tidak terlalu pinggir yang ruwet gitu. Jadi kayaknya yang lurus begitu saja yang diinginkan gitu. Walaupun kalau melihat yang D, sebenarnya kalau melihat C bisa saja antara C dan D itu bisa dianggap sama begitu. Kalau misalkan apa lihatnya ada di samping, D dari bawah seakan-akan kan lurus saja begitu. Nah, kalau yang A ini yang senang tantangan sebenarnya. Kalau misalkan A, jadi kan masih banyak sih sebenarnya yang bisa kita raih di depan dan ya namanya ini tanjakan ya. Tidak ada enak-enaknya seakan-akan gitu. Tapi kalau kita terus pasti akan ya ada banyak hal yang baik lah yang di atas itu. Yang paling parah bukan parah sih sebenarnya. Ya, namanya ini persepsi ada benar salah sebenarnya. Kalau B ini kan ya sudahlah tinggal duduk saja gitu mengalir gitu, tinggal mengikuti kehidupan bagaimana, sepenting lah makan, nano, sudahlah tak ejab kanan kiri, ya kan terus saja jalan gitu, tawar tawar tuh. Itu ya sekali lagi ini hanya persepsi. Tidak ada benar dan salah di sini. Artinya kali bilang ini oh berarti saya salah pilih. Enggak. Milih dia salah enggak ada yang salah sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang ini sesuai dari pola pikir kita, hal-hal apa pengetahuan yang masuk ke kita sehingga itu tentu akan sangat mempengaruhi kepada keputusan yang akan kita ambil begitu. Jadi sebenarnya ini sih, apapun begitu, hal di luar sana, itu yang paling penting adalah bagaimana respon kita begitu, yang paling penting. Jadi, eee, ya di luar itu apapun kejadiannya bisa salah, bisa benar. Ya tentu salah menurut kita bisa jadi benar ke apa, ke apa, buat orang lain begitu. Bahkan bahkan ada pernah saya itu ikut kajian walaupun agak ekstrim sih. Jadi misalkan contohnya begini ya, ini saya hanya menyampaikan yang saya tangkap begitu, eh, gambarannya paling gampang begitu, ada malaikat sama iblis yang jelas-jelas hitam putih gitu ya, malaikat yang putih, iblis yang hitam begitu. Nah tentu kalau disuruh milih, milih menurut kita milih yang mana? Atau bukan sih, kalau kita diminta opini antara kedua ini benar dan salah, kira-kira yang benar siapa? Nggak ada. Sudah kalian tersaku ragu udah sama apa ini hanya pengantar saja yang kita punya orang ini. Antara malaikat dan iblis misalkan. Pasti saya bisa memastikan lah walaupun nanti ada sedikit saja. Pasti hampir semuanya milih malaikat dong ya. Karena eh, apa namanya? Karena yang menjalankan apa namanya? Kebaikan banyak kebaikan begitu. Kita mempersepsikan iblis itu memang sebagai simbol yang tidak baik begitu. Tapi menurut yang pemateri itu, kalau dirunut ke atas lagi, siapa sih yang ada di atasnya dua makhluk ini? Tentu sang penguasa semuanya kan. Jadi kesemuanya sebenarnya kalau dirunut sebenarnya walaupun terlepas dari
karena iblis itu membangkang dan sebagainya, tentu kan ini iblis dan malaikat lah ini kan menjalankan semua apa takdirnya begitu, yang menjalankan semuanya ini. Dan bahkan apa ya itu tadi sini paling ekstrim ini, kalau kalau kita bicara sekitar kita, itu tentu pasti dengan mudah kita memutuskan, oh itu baik menurut ini, tentu buruk menurut mereka begitu. Kalau ini walaupun secara mayoritas hampir semuanya mengatakan yang ini tidak baik, kalau dirunut ke mungkin orang yang apa ya, mungkin eh, sudah tidak ada lagi, maksudnya apa, tidak ada pendapat pribadi begitu, sudah diserahkan ke semuanya, yang memerintahkan atau yang menjalankan dunia ini yang maha penguasa begitu. Anggaplah misalkan apa, kesemuanya kan menjalankan apa, jalan jalan kehidupannya begitu. Dan bahkan ada dulu itu ya gitu sih, ada hitam ada putih, benar salah begitu. Ya awak kalau kita masih memikirkan yang begitu, ya tentu dalam hal-hal kita sebagai pelajar gitu, kita sebagai mahasiswa, apalagi misalkan sebagai dibentuk misalkan seorang yang belajar di pondok sehingga memutuskan misalkan hukum ini eh, boleh tidak, ya tentu kita ada di ranah itu. Tapi hampir kesemuanya ya hitam putih itu, kalau kita masih berdiri hitam sama putih, ya tentu kita akan menjudge. Menjudge itu apa? Menilai itu orang, oh ini salah. Jadi kalau salah, tidak benar ya salah begitu. Tetapi orang yang bijaksana itu pasti bisa melihat hal positif di dalam hal apapun begitu. Jadi ya itu sih, kembali ke tadi, ya baik menurut siapa, buruk menurut siapa. Saya bahkan pernah ada ketemu suatu tulisan, kalau ini mungkin ke pribadi ya, kalau misalkan untuk mengeneralisir keluar gitu. Kalau kita misalkan saya di sini, nah kalian di sini. Kalau misalkan masih menganggap saya lebih baik dari kalian, nah itu tentu saya yang bodoh, masih belum belum bisa menilai apa kebaikan atau hal lain yang lebih tinggi dari saya di yang lawan kita begitu. Artinya itu sebagai apa, sebagai penilaian diri, sebagai apa namanya ya, bahwa pasti dalam beberapa hal kita pasti ada di apa namanya ya, pasti lebih baik orang lain lah ketimbang kita. Oke, mungkin dalam hal matematika saya lebih dulu belajar, saya lebih tahu. Tapi saya sangat yakin kalian yang di sini pasti punya kelebihan yang lain ya dari saya begitu. Kalau misalkan masih apa, menganggap saya lebih baik, yaitu bodohnya saya tidak bisa melihat atau mencari kelebihan orang lain, orang yang di luar kita begitu. Jadi itu dia pengantar saja sih tentang apa namanya, tentang persepsi. Ya tentu sekali lagi kesemuanya itu yang membangun persepsi itu tentu hal-hal yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengar itu sangat berpengaruh pada respon apa yang kita lakukan ketika berhadapan ke hal-hal yang ada di luar kita. Jadi sekali lagi, ya kalau ke sini misalkan ya, karena ini masih bicara gradien, gradien ini tadi kan kemiringan ya, ya garis lurus semuanya ini lurus semua. Jadi lurus itu kan tidak harus horizontal, horizontal ya, tidak harus vertikal begitu. Gini pun ya lurus begitu, cuman ya posisinya begini. Ya begini pun ya lurus. Jadi babnya ini juga persamaan garis lurus begitu. Memang kita bahas tentang garis lurus begitu. Nah, cuman memang di sini jenis-jenisnya kira-kira begini. Artinya kalau dilihat dari sudut, misalkan kita bandingkan ini dengan sudut X, ya tidak ada kemiringan sama sekali. Kalau yang ini ya tegak lurus gitu. Kalau ini nanti apa? Mungkin kalau dilihat dari sini berapa derajat begitu. Kalau yang ini berapa derajat begitu. Jadi ini tentang eh, gradien, tentang kemiringan suatu garis. Nah, di sini jadi kalau misalkan diinstruksikan ini apa namanya, drum minyak, ini drum berarti kan anggaplah drum ini ya, ini terlihat dari samping drum ke sebuah lantai di atas. Nah, eh
Ini kan drumnya dari bawah sebenarnya dari sini dinaikkan ke atas. Nah, kalau dengan dua posisi ini antara A dan B, kira-kira mana yang paling mudah untuk dinaikkan? Kenapa? Jenapit berarti memperpanjang. Ini tangga kan gitu berarti. Hah? Benar berat. Oke, walaupun agak panjang ya. Oke. Hah? Aku tidak tahu. Iya ini ada yang mentar sebenarnya. Semuanya lebih ke atas dan ke B. Semuanya dua ini yang lebih ke atas ke B lah. Cuma di sini mana yang lebih mudah gitu. Sepakat yang B ya. Ya ini kan juga nanti ya ini berhubungan dengan ini yang apa posisi kemiringannya ini sebenarnya begitu. Dan ini eh, lebih harus yang lebih mudah yang B ya. Oke. Nah, jadi ini yang kan tadi disebut merah ya. Kalau ini nanti yang disebut dengan kemiringan atau gradien itu. Jadi kemiringan garis antara yang pertama dan yang kedua ini nanti akan kita hitung berapa kemiringannya begitu. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini yang juga berhubungan dengan garis ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Nah, tentu kalau yang ini lebih mudah yang B juga ya. Ini yang nyontek ini. Artinya, artinya kemiringan garis itu dipengaruhi oleh apa namanya jarak dari sini ke sini dan tingginya. Kalau yang tadi kan, kalau yang contoh yang pertama, ini tingginya sama, cuman jaraknya berbeda. Lebih mudah mengangkat yang justru yang lebih panjang ya. Kalau yang ini jaraknya sama, cuman tingginya berbeda. Tentu lebih mudah yang begitu. Nah, artinya sekali lagi kemiringan garis itu dipengaruhi oleh apa namanya? Kalau di apa dia di garis kertas itu ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jadi dipengaruhi oleh X-nya berapa, Y-nya berapa begitu. Nah, di sini nilai kemiringan itu adalah besarnya perbedaan tinggi atau Y dibagi dengan besarnya perbedaan jarak mendatar atau X. Jadi di sini berapa nilainya di sini dibagi dengan ini begitu. Ya, cara menghitung kemiringan. Berarti kalau misalkan yang A, berarti ini kan tingginya berapa ini? Kalau yang A, 4 ya. 4 dibagi jarak datarnya 2. Berarti kemiringannya di sini sorry, kemiringannya 2. Gradien nanti kita simpulkan dengan M atau gradien itu kita menyimpulkannya dengan M. Begitu. Jadi kalau yang A itu 2, kalau yang B berarti M-nya itu sama dengan ke atasnya 2, ke bawahnya ini 2. Berarti 1 gitu. Nilai kemiringannya. Nah, ini secara apa? Kalau misalkan dilengkap, ini kan kan hanya nilai tadi ya. Kalau ini dilengkapi dengan diagram kartesius tadi, jadi kita bisa menghitung itu selisih ordinat. Ordinat itu berarti y, absis itu x. Ini ordinat y, absis itu x. Jadi kalau nanti diketahui suatu titiknya, kita bisa menggunakan selisih ini untuk menghitung gradiennya. Jadi kalau di sini, jadi kalau yang ini Y2 min Y1 berapa? Jadi kalau Y misalkan kita menghitung di sini, ini 2 dikurangi 0. Ini 2. X-nya 2 dikurangi 0 juga 2. Ini, sorry, 1.
kemiringannya. Nah, kalau nanti X1, X2 itu apa? X1, X2 itu X1, X2, X1, Y1, X2, Y2. Ini adalah dua titik yang dilalui oleh garis itu. Jadi ini kan garisnya panjang gini ya, dari yang putus-putus sampai ke merah ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan titik-titiknya yang dilalui ini pertama di sini. Ini X-nya berapa ini? Pada titik ini. X-nya, Y-nya, Y-nya ini berapa di sini Y-nya? Titik ini itu adalah koordinatnya 4, pada garis kan Y-nya 0 di sini ya. Jadi titik itu X, Y. Kalau di sini berapa koma berapa? 3,1. Kalau di sini yang di sini, nah yang di sini 0, jadi kalau di sini kan kelihatan titik-titik yang dilalui adalah 4,0, 3,1, 2,2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan gradien kita kalau diketahui dua titik saja yang dilalui, maka kita bisa menentukan gradiennya itu berapa. Misal, kita ambil titik pertamanya adalah 2,2, yang kedua adalah 3,1. Jadi di sini X1, X2-nya adalah 2,2, X2, Y2-nya adalah 3,1. Jadi kalau dimasukkan ke sini, Y2-nya berapa di sini? Yang ini X1, Y1 kan 2,2. X2, Y2 di sini 3,1. Berarti Y2-nya berapa? Y2, Y2 ini kan Y2 min 1 dibagi X2 min X1. Y2-nya ini kan X1-nya 2, Y1-nya 2. X1, X2-nya 3, Y2-nya berarti di sini Y2-nya 1 dikurangi Y1 2 dibagi X2 3 dikurangi 2. Oke, 3,1 Oke. 1 dikurangi 2. Berapa ini? Min 1. Yang ini 1. Berarti di sini min 1 bagi 1 min 1. Ada hasil 0 kecuali 0 di atas 0. Berarti di sini gradiennya bukan 1 ya, tapi min 1 di sini. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mencari kemiringannya. Bisa dipahami ya? Tentu kita bisa buktikan dengan menggunakan misalkan X1 Y1-nya ini, X2 Y2-nya yang ini. Dan semuanya. Yang penting ada dua titik yang diambil yang melalui garis itu, kita bisa menghitung gradiennya. Nah, di sini ya yang kayak tadi ya. Jadi di sini kalau misalkan kita hitung tadi misalkan kita ambil sini tadi adalah 0,4. Yang di sini berapa ini? 1,3. Nah, kalau kita gunakan yang ini, kalau kita gunakan yang ini berarti tadi M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa di sini? Y2, Y1 terserah. Jadi misalkan kita ambil ini X1, Y1. Maka ini X2, Y2. Atau ini X1, Y1, ini X2, Y2 begitu. Yang penting jangan ditukar. Jangan ini X1, di sini Y2. Itu yang tidak boleh. Kalau ini X1 berarti di sini harus Y1. Ini X2, di sini Y2. Kalau di sini berarti Y2-nya berapa? 3. Y1-nya 4. Yang ini kan ya? X2-nya tuh, X1-nya
3 dikurangi 4, min 1. 1 dikurangi 0, 1. Hasilnya min 1 gitu. Jadi mengambil titik berapapun tetap min 1. Ya, yang penting garisnya ya garis 1 begitu. Oke, nah itu kalau kelihatan dari gambar. Kalau misalkan langsung begini, melalui titik ini dan titik ini, boleh di sini X2, Y2, misalkan ini X1, Y1. Tadi rumusnya eh, Y2 min Y1, X2 min X1. Berarti kalau misalkan ini ngambil terbalik ya. Ini anggaplah ini X1 Y1, ini X2 Y2. Berarti 6 X2-nya ya Y2-nya Y1-nya 1, X2-nya min 5, X1-nya adalah 3. Maka ini adalah hasilnya. Atau kalau menggunakan ini misalkan X2 Y2 ini jadi M-nya sama dengan Y2-nya di sini min 1 dikurangi 6. Sorry. Min Y2-nya 1. Sorry, bukan min 1. Y2-nya kan tadi rumusnya Y2 min Y1, X2 min X1. Y2-nya 1, Y1-nya 6. Rumusnya kan negatif ya. Per X2-nya di sini 3 dikurangi min 5. 1 dikurangi 6 ini min 5. Dibagi 3 ini ditambah 5. Hasilnya min 5 per 4. Sama saja di sini. 5 per min 8. Tuh. Jadi sekali lagi boleh yang mana saja ini X1 Y1, ini X2 Y2 atau ini X2 Y2, ini X1 Y1 hasilnya pasti sama. Asal jangan dibalik X1 Y2, X2 Y1 itu yang akan menjadi keliru nanti hasilnya. Oke, itu tentang gradien, itu tentang kemiringan garis. Nah, sekarang secara umum kita akan bahas tentang persamaan garisnya. Secara umum persamaan garis itu adalah AX plus BY sama dengan C atau kadang-kadang yang kedua Y sama dengan FX plus C. Kalau bentuknya di sini ini satu, maksudnya tidak ada bilangan yang lain, langsung Y sama dengan MX, maka otomatis ininya sebagai tadi M itu apa? M itu gradien. Jadi M itu gradien. Jadi kalau bentuk misalkan ada 2X sama dengan 2Y sama dengan 3X plus 5, maka tiganya bukan gradien. Kenapa? Karena di sini masih ada 2. Kalau bentuknya adalah Y sama dengan 7X min 5, min 3 misalkan, maka otomatis di sini gradiennya itu 7. Karena di sini sudah 1 begitu. Jadi ini bentuk persamaan garisnya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, untuk membuat grafik sebenarnya sudah kemarin kita singgung. Jadi di sini kita mencari kita perlu ini nanti pada penerapan persamaan garis. Jadi untuk persamaan ini kita mencari dua titik yang dilalui. Gimana caranya? Untuk di sini kalau X-nya kita ambil 0, maka ini menjadi 2 kali 0, 2 kali 0 tambah 3 kali Y sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 0. Berarti 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 bagi berapa ini? 2. Berarti di sini kalau X-nya 0, Y-nya 2. Artinya titik pertama 0,2. Kemudian kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 ya, berarti 2X sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti di sini X-nya kalau Y-nya 0, X-nya 3. Berarti titiknya adalah 3, nah tinggal kita tentukan 0,2 itu di mana, 3,20 di mana, tinggal tarik garis. Jadi kalau misalnya gambar ini 3,0-nya di sini, kemudian ini 0,2. Jadi ini titiknya kita tarik garis.
Jadi sebenarnya banyak di yang dilalui, cuman kalau sudah ketemu dua titik ini sudah cukup ditarik garis ke semua garisnya pasti dilalui. Tuh. Di sini berapa? Di sini mungkin nggak kelihatan atau bentuknya berapa koma berapa. Kalau untuk Y1 di sini berapa, Y-nya di sini 1, berapa begitu dan seterusnya. Paham ya? Ini yang paling kita gunakan nanti. Menggambar persamaan garis. Jadi sekali lagi, tidak harus nol. Misalkan untuk kalau X-nya 1 berapa? Ya tadi, pasti tidak bulat di sini. Kalau Y-nya 6 misalkan berapa? Dan seterusnya. Jadi yang penting ketemu dua titiknya itu berapa, tinggal digambarkan di sini. Nah, ini juga sama. Kalau yang ini gimana menggambar garisnya? Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya ini kan persamaannya Y sama dengan 3X plus 6. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya tinggal masukkan ke sini. X-nya 0. Berapa berarti? Dalam mana? 3 kali 0 berapa? 0 tambah 6. Jadi titik yang pertama itu adalah 0, ya tinggal misalkan di sini tidak harus Y sama dengan 0 sebenarnya untuk menggambarkan. Kalau X-nya 1 berapa? Y-nya 9. Berarti titik yang kedua 1, kalau misalkan mau membuat Y-nya 0 boleh saja. Berarti kalau Y-nya 0 kan 0 sama dengan 3X plus 6. Di sini kita pindah misalkan 3X sama dengan min 6. 6-nya kan dipindah ya. Berarti X-nya sama dengan min 6 per 3. X-nya sama dengan min. Wah, berarti titiknya Y-nya 0 ya. Berarti min 2, jadi membuat titik berapa saja yang penting ketemu dua titiknya. Jadi kalau misalkan digambar tadi kan 0, min 2 min 2,0 ini min 2,0 tadi ya. Min 2,0 dan 0,6. Min 2,0 dan 0,6 tinggal ketemu di sini titiknya begitu. Ditarik garis gitu. Jadi sekali lagi menggambar garis tentukan dua titik yang dilalui tinggal ditarik garis karena itu adalah garis lurus. Kemudian menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis. Jadi di sini untuk menentukan persamaan garis ada dua. Kalau diketahui titiknya terlebih dahulu, kalau tadi kan persamaan garisnya ada. Kalau tadi kan persamaan garisnya ada, menentukan titiknya untuk menggambar. Nah, sekarang titiknya ada di sini. X1, Y1 dan X2, Y2. Cara untuk menentukan persamaan garis adalah Y min Y1, Y2 per Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Ini mungkin yang perlu diingat. Kemudian kalau melalui satu titik dan gradiennya diketahui, maka bisa langsung lebih sederhana Y min Y1 sama dengan M, M-nya gradiennya X min X1. Kalau yang ini kan yang tadi ya, untuk menentukan gradien dari yang dua titik yang dilalui, Y2 min Y1 per X2 min X1. Tadi sudah ini ya. Nah, contohnya, misalkan, tentukan bersama garis lurus yang melalui titik min 3,5 dan min 2, min 3. Tadi kan rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan
X min X1 dibagi X2 min X1. Ini kita tinggal masukkan Y min. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? 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 Oke, min 3. Ambil min 3 ya. Y2-nya 5. Ini Y1 berarti tetap min 3 ya. Dengan X1-nya? Hah? Min 2. Oke. X2-nya? X2-nya? Dikurangi min 2 juga. Jadi berarti yang ini kita ambil tadi berarti dari sini X2, Y2 ya. Yang di sini X1, Y1. Atau ditentukan dulu di sini langsung kita masukkan. Yang ini berarti Y. Ini menjadi plus 3 ya. Yang bawah 5 dikurangi min 3. Berapa? 5 dikurangi min 3. CL itu telok di nang itu tak lepas ada besiat pesan. Kalau yang ini X per min 1. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal disilang. Ini min 1 atau min saja saya tuliskan. Y plus 3, ini min 1 yang ini, saya pindah ke sini. Sama dengan 8, X plus 2. Ini berarti jadi min Y, min 3 sama dengan 8X plus, berapa ini? 8 kali 2, 14. Berarti di sini, saya coba ke sini, min Y sama dengan 8X plus 16. Ini min 3, berarti jadi plus 3. Berarti min Y sama dengan 8X, 16 tambah 3, plus 19. Nah, biar di sini tidak min, semuanya saya kalikan negatif. Ini jadi Y, ini jadi min 8X, ini min 19. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 8X, min 19. Ada yang mau ditanyakan? Sudah kan ada. Lagi ingat ya pada mereka nak me. Nah. Mumpung tak pada banyak orang. Iya maksud saya lagi ngaki, mentak hartanya aki deh maksud Bong, saya pikir ini tidak terlalu sulit. Ini maksudnya karena kan untuk rumus ini misalkan rumusnya sudah ada, tinggal ingat dan ini pun tidak harus saklek menentukan x2 yang penting kalian sekali lagi saya tekankan x2 berarti y2 terus x1 berarti y1. Tinggal masukkan di sini satu satu, ini x1 begitu. Oke. Dalam karena ada tanya. Oke, contoh yang sama. Ini paling gampang langsung saja misalkan di sini ini adalah X1, Y1. Ini X2, ini Y. Tadi rumusnya bagaimana? Y1. Y2 min 2 habis. Yang ini X min. Oke. Berarti yang ini Y min berapa? 3 per 7 min. Ini pasti sama ini posisi ini. X1-nya
4. Oke. Di sini tetap Y min 3. 7 min 3 itu sangat. X min 2. Ini berarti kita kali silang. Berarti di sini 2. Y min 3 sama dengan 4. Di sini X min 2. Ini 2 kali Y, 2 kali min 3. Berarti 2 kali Y berarti berapa? 2. 2Y. 2 kali min 3? Min 6. Kemudian di sini 4X min kalikan 4 juga. Oke. Berarti di sini 2Y sama dengan 4X min 8. Ini kan kita pindah ke sini. Jadi berapa? Plus 6. Pindah kan? Pindah saja. Merubah tanda. Ini 2Y sama dengan 4X min 8 tambah 6. Berapa? Plus min. Min berapa? Min 14. Cek min 8 tambah 6. Kalau tandanya sama, 8 tambah 6, 14. Min 8, min 6, ya min 14. Mau tandanya berbeda, tinggal dikurangi. Banyak yang mana begitu. Oke. Nah, seperti ini sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau dilihat, ini 2Y, 4X, ini 2. Semuanya bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti jadi berapa? Y. Yang bagi 2 jadi? Ini? Jadi ini adalah persamaan garis yang dibentuk oleh titik 2,3 dan 4,7. Oke, paham ya? Mohon paham insya Allah ada rumah berarti kan? Paham apa enggak berarti ini? Paham. Ya. Masya Allah. Mohon laku masuk kan ayah? Insya Allah deh. Saya sebenarnya kisah dia paham dia. Insya Allah dia udah berarti paham insya Allah. Terus. Ya mungkin tak paham tapi berharapnya nanti paham pola gitu ya. Oke, contoh yang berikutnya. Kalau ini kan tadi menyusun persamaan garis itu kan bisa menggunakan ini atau menggunakan kalau di melalui titik dan gradien bisa menggunakan rumus yang lain. Contohnya yang ini. Kalau ada gradiennya M tinggal dimasukkan ke sini. Nah, contohnya dalam persamaan garis yang melalui titik, berarti kan ini adalah X1, ini Y1. Gradien gradien 1/2 berarti ini adalah M-nya. Ya, gradiennya. Nah, tinggal dimasuk ke sini, Y satunya berapa? Ini 5. M-nya? 2/2. X min 3. Ya sudah selesai begini. Tinggal kalau misalkan kebetulan yang ini pecahan, sebaiknya di sini ini 1/2, 3/5. Ininya kalikan ke sini. Ini 2, Y min 5 sama dengan X min 3. 2 kali Y? 2Y. 2 kali min 5? Nah, min 10 sama dengan X min 3. Nah, ini yang kita pindah ini. 2Y sama dengan X min 3. Jadi berapa ini? Plus 10. Jadi ini 2Y sama dengan X plus 17. Mana? 7.
Nah, karena di sini 2 ini tidak ada sudah berarti seperti ini. Hah? Hah? Iya, dah itu. Terakhir. Dengan soal yang sama. Rumusnya tadi Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Y min berapa ini Y1-nya? 2. Min 2. M-nya? Nah, X min X1-nya? Y plus 4 sama dengan ini 3X min 3. 4-nya pindah, Y sama dengan 3X min 3. Ini pindah jadi berapa? 4. Min 4. Berarti Y-nya sama dengan 3X min 7. Sudah ini berarti hasilnya. Oke, itu materi kita hari ini. Dan